sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam New Life on Air. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan berikut ini. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Salam sukacita seluruh sahabat New Life on Air di mana saja berada, mengikuti program New Life on Air ini dengan sukacita. Kiranya kita semua sehat selalu. Mari saudara-saudara, tema kita kali ini sepanjang bulan Oktober memang akan membahas yang menyinggung tentang keluarga, karena kami mencanangkan Oktober adalah bulan keluarga. Tema kali ini adalah mengatasi masalah keluarga. Kita sudah membahas minggu lalu tentang roh jahat 1+7, artinya satu roh jahat bisa kembali ke dalam seseorang, kepada individu dengan membawa 7 roh jahat lainnya yang lebih jahat. Nah, berangkat dari renungan kita pada kesempatan sebelumnya itu, kita belajar iblis akan berusaha terus-menerus tidak tinggal diam untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, menghancurkan sesuatu yang besar akan sangat mudah jika iblis memulainya dengan menghancurkan individu. Nah, atau menghancurkan hal yang lebih kecil. Iblis menghancurkan dunia harus mulai dari merusak individu. Individu yang rusak akan melemahkan keluarga, karena keluarga adalah kelompok terkecil di mana seseorang itu bertumbuh dan berselalu bersama-sama, itu ada dalam keluarga. Nah, kalau keluarga sudah dirusak
oleh iblis dengan cara terlebih dahulu merusak anggota-anggota keluarganya, maka terjadilah keluarga yang lemah sehingga gereja Tuhan juga akan dilemahkan. Itulah sasaran dari si setan, si jahat. Dan kalau keluarga-keluarga atau kelompok masyarakat ini lemah atau hancur, maka barulah iblis mencapai targetnya untuk merusak satu bangsa. Oleh karena itu kita perlu pemahaman tentang keluarga lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi dari firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 12. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dari ayat yang kita baca, mari kita lihat ayat yang ke-9 tentang kasih persaudaraan. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Mari saudara-saudara, tidak ada keluarga yang luput dari masalah. Tidak ada keluarga yang tidak punya persoalan. Dimanapun ada satu kelompok, ada manusia hidup bersama-sama, di situ pasti ada persoalan, tantangan, dan masalah. Mari kita lihat apa yang dikatakan, dipesankan oleh ayat ini. Yang pertama, bagaimana kita mengatasi tantangan masalah keluarga, yaitu perbesarlah kasih Allah sebagai kasih persaudaraan yang harus ada di tengah-tengah keluarga. Amin. Karena hanya dengan mengedepankan kasih di antara sesama anggota keluarga, suami, istri, orang tua dan anak, kakak, adik, dari anak kepada orang tua, dari orang tua kepada anak, di dalam kelompok keluarga inti ini, bagaimana mengatasi masalah, firman Allah menekankan, kenakan kasih persaudaraan. Mengapa kita diyakinkan bahwa kita bisa mengatasi masalah dengan kasih? Karena Alkitab mengatakan kita belajar kasih mengasihi dari Allah. Kalau kasih itu diperbesar, waktu kasih itu diperbesar di dalam keluarga, maka otomatis kekurangan orang-orang di dalam keluarga akan mengecil. Ketika kasih yang diperbesar, mata kita akan melihat kekurangan orang-orang anggota keluarga kita yang lain mengecil. Demikian sebaliknya, ketika kasih itu berkurang, kasih itu mengecil, segala kekurangan yang kecil-kecil pun jadi besar di mata kita. Nah, berikutnya waktu kasih dikedepankan, hitung-hitungan juga nggak kedengaran lagi di rumah. Kalau kasih itu diperbesar, akan tidak kedengaran kakak adik yang hitung-hitungan. Oh, saya udah kerjakan ini, kamu tuh dari tadi nggak kerjakan. Saya sudah berkorban untuk ini, kamu nggak lakukan ini. Di masa-masa kita harus bekerja sama di rumah, kita harus mengulurkan tenaga kita, berkeringat. Tidak ada hitung-hitungan ketika kasih dikedepankan. Nah, waktu kasih dibangun terus-menerus, kondisi sulit pun jadi ringan, sehingga keluh kesah pun lenyap. Tapi ketika tidak ada kasih, kita terus-menerus menuntut perhatian yang lebih besar dari anggota keluarga yang lain, terus-menerus bahkan sampai ada yang memainkan seolah-olah mereka adalah korban dari anggota keluarga yang lain. Nah, tapi ketika kasih dikedepankan, selalu persoalan akan mengecil. Kekurangan orang-orang lain, anggota keluarga kita, anak kita, orang tua kita, pasangan kita akan selalu mengecil. Dan yang berikutnya, berbanggalah akan tantangan yang ada. Dikatakan di ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Ingat saudara-saudara, banggalah, hari ini kau punya masalah di rumah,
Kau punya tantangan, kau punya kesulitan ekonomi mungkin, engkau punya kesulitan mencari pekerjaan mungkin, atau mempunyai masalah apapun, keperluan pribadi. Namun kalau kita punya keluarga, bagaimana kita membawa keluarga kita keluar dari masalah-masalah anggota keluarga kita, kita bisa menyambut semua tantangan itu dengan bangga. Kenapa? Karena Yesus akan memberikan jalan keluar dan kita akan bangga melihat ke belakang. Saya telah melewatinya dan itu karena pertolongan Tuhan. Mengeluh hanya akan memperberat keadaan. Berkeluh kesah tidak akan meringankan tantangan, tetapi akan semakin berat. Menyambut tantangan dan kesulitan dengan bersyukur dan berdoa dan berusaha akan memberi hasil dan membahagiakan. Dikatakan di sini, anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang. Kehormatan untuk hidup tenang setelah mengatasi persoalan dan berusaha sendiri. Dikatakan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Setiap keluarga punya persoalan, setiap rumah tangga punya masalah, tetapi hanya kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri, keluarga kita sendiri yang dapat mengatasinya, yaitu dengan cara sambutlah tantangan, sambutlah persoalan, sangguplah kesulitan dengan syukur, dengan bangga bahwa Tuhan masih mempercayakan tantangan itu kepada kita. Maka semangat kita akan terus dibangun dan kita akan mendapat kehormatan hidup tenang setelah kita berhasil mengatasi persoalan-persoalan itu. Dan yang terakhir, jadilah tangguh dan dewasa. 1 Tesalonika 4 ayat 11 tadi mengatakan mengurus persoalan-persoalan sendiri. Sehingga kamu, ayat 12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara, hanya orang dewasa dan tangguh yang mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan tangannya sendiri. Nasihat untuk orang-orang muda saat ini. Jika engkau masih produktif hari ini, janganlah hidup sembarangan. Kenapa? Supaya pada hari tua engkau punya tabungan, engkau punya hasil dari produktivitasmu yang kau lakukan di masa engkau produktif. Artinya, jangan nanti ketika kita masa tua, kita hidup meminta-minta dan kita menuntut dari keturunan kita, dari anak-anak kita. Sebab firman Allah mengatakan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kita hidup tidak bergantung kepada siapapun, tetapi kepada jerih payah dan perjuangan kita. Dan dikatakan sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang termasuk di hari tua. Kiranya semua orang juga mengatur dari hari ini untuk di masa depannya, untuk di hari tuanya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang muda yang sekarang kau sudah dewasa juga jangan hidup selalu bergantung kepada orang tua. Orang dewasa yang tangguh dan kuat, dia akan mengatasi semua masalahnya bergotong royong, kompak dan sepakat dengan anggota keluarganya. Jadi memang ditekankan sekali untuk keluar dari masalah keluarga. Jadilah anggota-anggota keluarga yang tangguh dan dewasa. Membawa masuk tetangga, orang luar, siapapun yang di luar keluarga kita, percayalah itu hanya akan membuat masalah tambah rumit, akan membuat kita jauh dari kehormatan hidup tenang tadi. Hidup tenang dapat dicapai ketika kita tangguh dan dewasa mengatasi apapun tantangan masalah yang diizinkan Tuhan terjadi bagi keluarga kita. Demikian saudara-saudara pelajaran dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 12. Kita belajar pesan-pesan ini, bagaimana kita mengatasi masalah keluarga. Bukan saja kita yang punya masalah, tetapi semua orang punya masalah. Perbesar kasih Allah sebagai kasih persaudaraan. Dan yang berikutnya, berbanggalah akan tantangan yang ada. Itu satu kehormatan dari Tuhan, karena pada waktu kita akan melewatinya, ketenangan, damai sejahtera dan kebahagiaan ada pada kita. Dan yang terakhir, jadilah tangguh dan dewasa, melakukan usaha-usaha, bekerja dengan tangan kita sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, tidak membawa masuk orang-orang lain kepada masalah keluarga kita, tetapi dengan ketangguhan pribadi kita dan kedewasaan kita, kita pasti mampu mengatasi
masalah keluarga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa khusus pada hari ini, Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Dan bagi yang belum berkeluarga, Tuhan memberkati keluarga orang tua saudara dan keluarga saudara di masa yang akan datang. Haleluya. Amin. Sungguh Dialah Allah yang mulia, Allah yang layak kita sembah dan ditinggikan sekarang dan selamanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti program New Life on Air. Jangan lupa ikuti sosial media New Life on Air dan silakan bagikan video ini agar menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.